Pernahkah Anda merasa bahwa ada seseorang yang sangat mengerti apa yang Anda pikirkan? Dan tahukah Anda, kita bisa memiliki pikiran yang sejalan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Inverse, dan kali ini kita sedang belajar seri memperbarui pikiran atau renewing the mind yang berhubungan erat dengan kesehatan mental atau kesehatan pikiran kita. Dan episode 3 kali ini kita akan membahas mengenai menerima pikiran Kristus dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Video pembelajaran ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk memperoleh ebook Inverse, Anda bisa mengunduhnya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Dan juga untuk buku fisiknya Anda bisa mendapatkan melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing. Dan untuk memulai diskusi kita pada kali ini, saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Eben, ada Wal Kevin, dan juga welcome Kalana. Halo, shalom. Halo, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Baik, harap diingat walaupun ini merupakan tema tentang kesehatan mental, ini tidak menggantikan pertolongan kesehatan mental secara profesional. Dan untuk mulai diskusi, Ko Kevin boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, memberikan kami pengertian, dan kiranya ini boleh membantu kami untuk lebih memiliki pikiran yang sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sahabat Inverse boleh membacanya bersama-sama dengan kami selengkap-lengkapnya juga. Kita buka Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mungkin boleh dimulai dari Kalana. Baik, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Baik, Pendeta. Ya. Jadi perikop ini kan kita diambil dari Filipi, kitab Filipi itu ya. Dan ini merupakan kitab yang ditulis oleh Paulus ketika ia sedang dipenjara kepada jemaat Filipi. Ya, dan tema triwel ini kan kesehatan mental ya, tentang kesehatan pikiran. Apakah boleh Pak Pendeta ceritakan sedikit gitu secara singkat aja bagaimana latar belakang dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, dan bagaimana surat ini masih relevan terhadap orang-orang muda zaman sekarang walaupun sudah ditulis ratusan tahun lamanya gitu ya, Pendeta. Oke, jadi tadi sudah disebutkan oleh Alicia bahwa kitab ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara ketika ia mendengar berita tentang situasi yang ada di jemaat Filipi. Jadi kita bisa bayangkan mungkin pada waktu itu ada orang yang datang mengunjungi Paulus, dia kasih cerita tentang jemaat yang tadinya dilayani oleh Paulus kondisi mereka sekarang. Dulu belum ada WA ya, belum ada telepon. Jadi mungkin ada orang yang datang menjenguk, bertemu Paulus dan dia ceritakan. Dan Paulus mendengar ada situasi yang kurang menyenangkan di jemaat Filipi. Ada perselisihan, ada persengketaan, ada roh mementingkan diri, roh kesombongan, cemburu,
marah dan lain sebagainya. Di ayat-ayat yang tadi kita baca itulah sebabnya Paulus katakan hendaklah kamu merendahkan hati, jangan hanya memikirkan diri dan lain sebagainya. Berarti kira-kira seperti itulah mungkin masalah yang dialami oleh jemaat ini sehingga Paulus memberikan nasihat itu. Jadi Paulus mengetahui situasi yang terjadi pada waktu itu sebabnya dia menceritakan. Nah, saya pikir ini juga sangat masih relevan dengan kehidupan sekarang ya. Tuhan ciptakan kita memang berbeda, tetapi di dalam perbedaan kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita dan hanya selera kita, pikiran kita, dan kemauan kita saja yang kita harus utamakan dan dahulukan. Dan sebabnya Paulus katakan hendaklah kamu berada dalam satu pikiran Kristus. Walaupun kita berbeda latar belakang, kondisi, dan lain sebagainya. Kira-kira ini sedikit latar belakang dari ayat ini. Oke, jadi memiliki pikiran Kristus gitu ya. Dan ayat ini sering sekali dibacakan di jemaat, di gereja, menjadi bacaan bersautan atau mungkin ayat inti gitu ya, ayat inti khotbah. Namun masih banyak anak muda yang tidak memahami sebenarnya apa sih gitu esensi dari atau makna dari memiliki pikiran Kristus gitu. Dan gak bisa disangkal juga bahwa ini tuh banyak kesalahpahaman tentang hal ini. Menurut Kalana dan Ko Kevin gitu ya, bagaimana dalam cara hal sederhana dan praktis apa gitu, boleh nggak diuraikan apa yang Rasul Paulus maksudkan ketika ia menasihati jemaat Filipi untuk memiliki pikiran Kristus? Jadi mungkin di sini yang dimaksud dengan kita mempunyai pikiran Kristus adalah kita mengadop apa yang Tuhan Yesus pikirkan, karakter Kristus. Seperti contohnya mungkin kalau kita mengidolakan seseorang, tentunya kita akan mengikuti gayanya, dari cara bicara, bahkan mungkin bajunya dan lain sebagainya. Sehingga walaupun mungkin kita, dan kalau kita dekat dengan seseorang, kita dapat mengenali postur tubuhnya, walaupun itu dari belakang, atau mungkin baru lirik-lirikan aja udah mengerti gitu. Itu yang mungkin bisa saya gambarkan bahwa kita, seandainya kita mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus, keakrabannya akan seperti itu kurang lebih. I see. Dan kalau misalnya tadi juga pendeta sempat sebutkan kan latar belakangnya karena ada perselisihan segala macam kayak begitu. Kita belajar dari Kristus. Yesus itu seperti apa sih waktu dia hidup? Waktu dia hidup di dunia ini dia benar-benar percaya kepada Bapanya. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa yang ada di surga. Sehingga dia nggak terlalu peduli, nggak terlalu pusing ketika orang misalnya menentang dia. Dia tahu oke, saya melakukan ini bukan untuk cuma nyenangin orang doang. Saya tahu yang saya lakukan ini menyenangkan Bapa. Sehingga ketika dia memiliki iman dan kepercayaan yang penuh kepada Bapa, dia tuh nggak tergantung kepada approval orang lain mungkin di sekitar dia. Dia bisa ada kedamaian ketika dia mengetahui oke, yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga ya udah saya ada damai begitu. Oke, aku tertarik dengan tidak mementingkan approval dari orang lain. Dan banyak anak muda saat ini gitu ya, itu memiliki pandangan yang keliru terhadap dirinya sendiri gitu. Ini bisa dari pengaruh luar atau mungkin konsep diri yang dia bangun secara pribadi gitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi kesehatan pikiran atau kesehatan mental. Dan karena hal ini membuat orang-orang muda ini akhirnya enggan untuk berinteraksi, mempunyai hubungan sosial dengan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana memiliki pikiran Kristus ini akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri sehingga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Mungkin Pak Pendeta boleh. Ya. Oke, jadi ada sebutan berkata hati-hati dengan hati. Dalam hal ini pikiran maksudnya. Jadi sangat penting kita menjaga pikiran kita karena segala sesuatu yang kita ucapkan bahkan kemudian kita lakukan dan lain sebagainya dimulai oleh pikiran. Jadi salah kita memikirkan atau salah kita berpikir tentang diri kita dan salah berpikir tentang orang lain ini menjadi sesuatu yang akan merusak. Jadi ada orang salah berpikir terhadap dirinya. Tadi sudah disebutkan. Ada orang berpikir saya nggak bisa, saya tidak mampu, saya ini dan lain sebagainya. Itu mentality yang salah yang kemudian membuat dia down. Sebaliknya juga kalau kita pun salah berpikir terhadap orang lain, inilah yang terjadi tadi di jemaat Filipi. Saling meninggikan diri, tidak mau merendahkan hati, merasa lebih superior dan lain sebagainya. Jadi itu sebabnya dikatakan kita perlu memiliki pikiran yang diteladankan Kristus. Bagaimana roh kerendahan hatinya, roh pelayanannya, dan juga hal-hal positif tentunya yang dilakukan oleh Yesus yang harus
mengisi pikiran kita, karena dari pikiran itulah kemudian jadi perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan itulah yang kemudian membentuk karakter kita. Jadi karakter kita itu dimulai dari pikiran. Kira-kira begitu. Oke, Kak Kevin dan Kak Lana ada tambahan mungkin? Iya, dan mungkin kalau kita bilang kan Kristus itu hidup memang dengan iman yang penuh kepada Bapa. Iya. Dan itu nggak terlepas dari firman Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itu kan representasi dari dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalau kita ngomong tentang pandangan kita keliru tentang diri kita sendiri, di Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan dan juga firman Tuhan menyatakan bagaimana bernilainya kita. Bukan cuma kita sendiri, di situ disebutkan juga betapa bernilainya manusia yang lain. Sehingga ketika kita menyadari hal itu adalah ya itu bisa mengoreksi pikiran kita ketika kita mulai rasa saya ini nggak ada harganya, saya ini kayaknya nggak ada gunanya. Enggak, salah. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Sebaliknya, firman Tuhan katakan ya, kamu ini sangat bernilai sampai Yesus itu mau mati untuk kita. Begitu juga dengan orang lain gitu. Seringkali kita berselisih dengan orang lain, kita rasa, saya lebih bagus daripada dia, saya lebih berharga daripada dia, saya lebih oke dari dia gitu kan. Enggak, Alkitab katakan ya, Yesus juga mati buat dia gitu. Jadi, hal-hal seperti ini dari firman Tuhan akan membantu kita juga, pikiran kita untuk bisa diperbaiki. Mungkin kalau aku ingin menambahkan sedikit tentang orang-orang muda yang mungkin zaman sekarang ini banyak tidak menganggap dirinya berharga. Aku cuman mau minta mereka supaya mengingat kata-kata Bapa kita yang di surga di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk mengasihi kita semua sehingga dia mengaruniakan anaknya satu-satunya, sehingga jangan pernah kita berpikir bahwa kita sama sekali tidak berharga. Tidak, Tuhan Yesus khusus datang untuk menebus kita hanya untuk mereka-mereka yang merasa bahwa dirinya tidak berharga. Jadi itu tidak pemikiran yang kurang tepat. Baik, jadi dengan memiliki pikiran Kristus, we will know our worth. Apa esensi kita di mata Tuhan, dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan, tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik Sobat Inverse, kita sudah membahas tadi bagaimana memiliki pikiran Kristus itu bisa membangun hubungan kita dengan sesama kita. Dan sekarang kita ini kan hidup di zaman yang sangat kompetitif. Mau masuk sekolah aja
kompetitifnya luar biasa, kuliah, bahkan di dalam area kuliah pun itu kompetitif. Baru mau masuk kerja aja rebutan kerjaan. Di tempat kerja juga pasti ada kompetisinya gitu. Dimanapun kita berada, ini zaman yang sangat kompetitif. Dan bagaimana sih sebenarnya kita bisa tetap menghidupkan apa yang kita pelajari dari Filipi pasal 2 ini di zaman yang sangat kompetitif ini, Kak Kevin, Pendeta dan Kak Lana? Ya, jadi kita seringkali ambisius ya. Iya. Bahwa saya harus ini, saya harus itu, dengan ini, dengan saya punya usaha kayak gini. Cuma mungkin penting juga untuk, ya balik lagi tadi, bagaimana Kristus hidup ya, dia bergantung sekali sama Bapaknya. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga percaya bahwa kita ini hidup karena ya Bapak kita kasih hidup, bukan karena usaha kita sendiri. Nah, saya tidak bilang bahwa kita harus malas-malasan, ya tidak. Tapi daripada kita sangat ambisius, ya sebaiknya kita setia aja dalam melakukan segala yang kita diberikan tanggung jawab. Dan ya kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan, Tuhanlah yang menyokong kehidupan kita, ketika kita melakukan apa yang ada di hadapan kita dengan setia, ya kita nggak usah khawatir entah promosi itu kita akan dapat, entah uang itu kita akan dapat, entah kita akan ada makanan. Tuhan yang akan sediakan itu juga untuk kita. Mungkin, dan itu ya kita nggak harus stres-stres banget gitu. Kita pikir, soalnya seringkali kita stres kalau kita pikir kitalah yang memegang saya hidup atau enggak tuh karena saya gitu. Tapi sebenarnya ya seperti yang Yesus juga buktikan, dia hidup karena Bapa. Dan kita juga bisa sama, kita bisa memiliki mindset bahwa kita ini hidup karena Tuhan masih hendaki kita hidup dan Tuhan masih sediakan buat kita. Ya. Ketika kita stres itu juga, setan juga masuk di celah-celah itu ya. Iya. Gitu ya, Jadi betul. Jadi memang realita dalam hidup ya, persaingan, kompetisi itu sebuah hal yang tidak bisa kita elakkan. Ya. Tetapi sebagai orang-orang muda, sahabat-sahabat sekalian, Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi, bahkan kuasa pengetahuan untuk kita melakukan bagian kita semampu sebisa yang kita lakukan, dan selebihnya kita percaya bagian Tuhan yang menyempurnakan. Jadi saya juga percaya anak-anak muda kita semua, ya Tuhan mau kita jadi orang-orang yang sukses juga, orang yang berhasil. Makanya tadi di awal disebutkan jangan kita salah berpikir tentang diri kita dan jangan salah berpikir tentang orang lain, apalagi Tuhan. Jadi kita juga harus bisa menjadi motivator untuk diri kita sendiri, mendorong kita untuk mencapai hal-hal yang kita bisa lakukan tanpa tentu mengabaikan peran Tuhan yang akan menyempurnakan dan menolong kita dalam melakukan sesuatu. Jadi ada porsi yang kita harus lakukan sebaik sebisa yang kita bisa buat, dan kita memotivasi diri kita bahwa kita bisa dengan kerja keras, ulet, gigih, tekun, dan ditambah tentunya kuasa dan penyertaan Tuhan yang tadi Kak Kevin juga sudah sebutkan. Jadi ada kadang-kadang yang salah dari para motivator itu seolah-olah tidak ada peran Tuhan di sana. Seolah-olah kamu sendiri bisa. Nah, itu ada betulnya. Kamu sendiri bisa. Nah, itu kita nggak hanya berhenti di situ. Kita bisa menjadi seorang yang bisa kita motivasi, tapi kita tidak pernah boleh mengabaikan ada kuasa dan peran Tuhan di dalam hal-hal yang kita mau capai itu. Amin. Ya, kalau dari aku sendiri, aku teringat akan kisah Yusuf, dimanapun dia ditempatkan, dia bekerja dengan sepenuh hati, tidak mencari satu pujian yang sia-sia. Dia mau jadi apapun itu, dia jadi pembantu, dia kerja di sel sehingga di akhirnya lama-lama naik. Jadi mungkin itu juga yang bisa kita adopt di kehidupan kita orang muda. Kita bisa melakukan semaksimal mungkin apa yang talenta-talenta Tuhan sudah berikan kepada kita. Sisanya biarkan God will do the rest. I see. Oke, sekarang the last question nih Kak ya. Tadi kan kita sudah dijelaskan oleh kakak-kakak semua dan Pak Pendeta bagaimana praktikal yang harus kita lakukan nih ya untuk memiliki pikiran Kristus. Tapi kita tuh masih tetap, walaupun sudah mencoba ya, walaupun sudah berdoa, udah baca firman atau melakukan segala usaha tersebut, tapi tetap aja masih ada pikiran negatif atau salah menilai konsep diri terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Yang tadi pendeta sudah mention gitu ya. Sehingga bahkan kesehatan kita bisa terganggu akan hal itu. Nah, sebenarnya apa sebaiknya harus kita lakukan gitu kalau misalnya udah seperti ini, pendeta? Ya, jadi latihan menjaga hati ini latihan seumur hidup ya.
setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itulah yang kemudian membentuk pikiran kita. Jadi ketika kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu terhubung dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, berdoa kepada Tuhan, maka itulah yang kemudian membentuk pikiran kita secara terus-menerus dan proses. Dan itu harus berlangsung juga seterusnya. Tidak bisa hanya hari ini kita bentuk seperti itu, kita mau hasil hari ini untuk seterusnya. Tidak. Setiap hari kita perlu terhubung dengan Tuhan, karena apa yang kita masukkan melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, karena angan-angan hati itu muncul sendiri kadang-kadang dalam pikiran kita. Itu semua hal-hal yang membentuk cara pikir kita, mentality kita, dan hal yang ada dalam pikiran. Jadi hal-hal yang positif lah yang harus kita masukkan ke dalam sehingga hasil pikiran kita itu juga positif. Itu menurut saya. Soalnya biasanya kalau misalnya udah baru sekali terus gagal, terus langsung kayak ngedown gitu. Udahlah, nggak usah, nice try lah, udah nice try aja gitu. Gimana Kalana? Jadi aku mengingat ada satu ayat, tapi aku lupa ada di mana, bahwa dibilang bahwa orang benar akan jatuh 7 kali, tapi dia akan bangkit lagi gitu. Jadi mungkin ya seperti tadi yang pendeta sudah bilang, bahwa kita ini adalah pelajaran seumur hidup, kita harus melakukan itu seumur hidup, ya jangan pernah menyerah gitu, karena memang membaca Alkitab, pelayanan di gereja, menjadi seorang Kristen itu tidak menjamin bahwa hidup kita tidak akan damai-damai saja, tapi dari kita menjadi seorang Kristen, kita mengenal Yesus, kita tahu caranya untuk bangkit kembali. Amin. Ini kalau langkah praktis tadi pendeta sudah sebutkan, perbanyak waktu mempelajari firman Tuhan, mungkin perlu puasa sosial media juga. Karena seringkali apa yang sosial media lakukan itu, mereka itu menabur-nabur racun-racun gitu ke dalam pikiran. Merusak pikirannya. Jadi kalau misalnya ya bisa ya puasa sosial media. Kalau teman-teman Anda toksik, puasa juga dari mereka. Cari teman-teman yang bisa membangun, teman-teman yang akan membuat pikiran kita tuh tertuju kepada Tuhan instead of mikirin hal-hal yang negatif. Mungkin itu langkah yang praktis bisa kita lakukan. Oke, ngomong-ngomong tentang racun pikiran, kita akan bahas mungkin di pekan depan juga kali ya tentang racun pikiran. Spoiler aja untuk sahabat-sahabat Inverse untuk tetap pantengin terus podcast ini dan juga tetap baca pelajarannya. Oke, ini kayaknya udah komplit banget, dan kita sudah sampai pada penghujung diskusi episode 3 seri memperbarui pikiran. Dan mungkin masing-masing boleh memberikan closing statement. Ya mungkin kalau closing statement dari aku, jangan pernah menyerah untuk orang-orang muda, karena kamu begitu berharga. Jangan pernah menyerah untuk orang-orang muda, karena kamu begitu berharga. Ya, kalau saya mungkin ayat yang menjadi lagu, pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, maka lenyaplah keselamatan dunia. Ya, Oke. Jadi saya mau sampaikan pada orang-orang muda, tetap terhubung setiap waktu, setiap saat dengan Tuhan, sehingga pikiran Tuhan, pikiran Kristus itu yang merenew, mengubah dan menginspirasi pikiran kita. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran pekan ini. Kalana boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman ini boleh menguatkan iman percaya kami, dan juga boleh mengubahkan sedikit demi sedikit karakter-karakter kami, dan kami boleh memasuki karakter yang sama seperti Engkau, sehingga kami boleh mempunyai pikiran yang sehat. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Evan, Ko Kevin, dan juga Kalana, serta seluruh sahabat Inverse. Terima kasih banyak. Kiranya pikiran Kristus boleh menjadi bagian kita semuanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.